Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Zahra, Bu. Kenapa Zahra nggak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Ada lagi selain Zahra? Nggak ada, Bu. Hadir semua ya? Bu. Ya. Baik, ada yang tahu nggak materi hari ini membahas tentang apa? SKI? Ada yang tahu? Masa kelemahan Sampai runtuhnya Bani Umayyah 1 Damaskus. Pertama, faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah 1. Ada yang tahu faktornya ada apa aja? Yang pertama ada faktor internal. faktor internal. Yang kedua faktor Eksternal. faktor eksternal. Ya. Ibu jelaskan sedikit ya. Faktor internal ini faktor dari dalam. Nah, apa faktor dari dalamnya? Adanya waktu pengangkatan putra mahkota itu tuh dia masih kecil dan belum bisa memimpin sepenuhnya. Jadi dia tuh kurang profesional dalam memimpin. Makanya pemerintahan itu tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak memberikan satu pemikiran perkembangan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Itu salah satunya faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Kemudian moral dari pemimpin khalifah ini sangat tidak baik. Dia suka mabuk, berjudi, dan lain-lain. Jadi itu termasuk salah satu dari faktor internal. Yang kedua adanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar. Apa ada yang tahu faktor dari luarnya kenapa? Ada yang tahu nggak? Saling serang menyerang antara Bani Umayyah dan kekuasaan baru Bani Abbasiyah. Jadi serang menyerang antara Bani Umayyah 1 dengan Bani Abbasiyah menambah parah dan mempercepat faktor lemahnya Bani Umayyah 1. Kemudian munculnya kekuatan Bani Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Kekuatan-kekuatan baru tersebut menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah. Nah, itu adalah salah satu faktor eksternal, faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Kemudian yang kedua adanya faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Yang pertama ada apa aja? Faktor pemicu pemberontakan. Faktor pemicu pemberontakan. Ada yang tahu? Apa? Perebutan kekuasaan. Ya. Perebutan kekuasaan. Yang kedua, dendam. Yang ketiga, apa? Harta kekayaan yang harta kekayaan yang melimpah. Yang pertama, perebutan kekuasaan.
keturunan, ya. Hal ini terjadi karena putra mahkota lebih dari satu periode sehingga sering terjadi perebutan siapa yang akan lebih dulu menjadi khalifah atau pemimpin menggantikan khalifah sebelumnya. Nah, kasus perebutan kekuasaan ini awalnya terjadi karena Muawiyah nggak suka dengan pemerintahan Ali. Kemudian adanya faktor dendam yang kedua nih ya, faktor dendam. Ada yang bisa mencontohkan faktor dendam itu kenapa? Harta yang diambil dan Faktor dendam itu contohnya dalam kasus Muawiyah dengan Ali. Nah, Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudara Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat. Makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Jadi Muawiyah ini menaruh harapan. Muawiyah ini menaruh dendam terhadap Ali karena Muawiyah tuh yakin bahwa terbunuhnya Utsman bin Affan itu Ali ikut terlibat di dalamnya. Makanya dia menjadi dendam terhadap Ali, si Muawiyah dendam terhadap Ali karena itu tadi yang ibu bilang, Muawiyah tuh ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada harta kekayaan yang melimpah. Pada masa itu umat Islam selalu memenangkan perang sehingga pemerintahan yang kalah harus membayar ghanimah kepada Islam. Apa itu ghanimah? Ada yang tahu? Harta yang diambil dari musuh Islam. Ya. Jadi di situ siapa yang memenangkan peperangan ia harus membayar ghanimah tadi. Nah, jadi kan Islam sering memenangkan dalam peperangan itu. Jadinya kan Islam, umat Islam ini sangat kaya, makanya karena ia kaya diperebutkanlah harta umat Islam tersebut. Jadi karena adanya perebutan itu, makanya dia sering terjadi kasus saling bunuh-membunuh satu sama lain karena adanya kasus perebutan harta. Yang kemudian yang ketiga adanya kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Ada yang tahu kelebihan dan kekurangannya? Coba Jaki, kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Yang pertama, sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah. Ya, adanya sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah. Yang kedua, sikap adil, jujur dan religius Ya. dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi yang didukung oleh mayoritas masyarakat. Kemudian apalagi? Satu lagi, sikap berani berperang dari kaum muslim yang menyebabkan umat Islam banyak mendapat kemenangan. Kemudian kekurangannya ada apa? Kekurangannya yang pertama, memakai sistem perlatihan kekuasaan monarki. monarki. Yang pertama, memakai sistem peralihan kekuasaan monarki yang menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional menjadi khalifah. Yang kedua apa? Banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Ya, banyak wilayah baru di situ yang ditaklukkan tapi nggak dibina secara intensif. Intensif itu nggak dibina secara. Banyak kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah. Seperti apa? Korupsi. Kemudian nepotisme, korupsi dan lain-lain ya. Kemudian pengangkatan dua putra mahkota
dalam 1 tahun pemerintahan. Jadi dalam 1 tahun tuh putra mahkota diangkat sekaligus langsung 2 gitu ya. Kemudian yang keempat ada proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama adanya sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah. Kenapa nggak senang padaan terhadap khalifah Bani Umayyah? Ada yang tahu kenapa? Karena disebabkan oleh apa? Ketidaksenangan itu disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari putra khalifah melalui acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar istana. Jadi penyebabnya itu karena para khalifah melalui acara seremonial dengan alasan untuk menghibur itu sangat mengganggu terhadap yang lainnya, makanya ia nggak suka. Kemudian adanya peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan ya. Udah paham belum? Ya, baik. Ibu akan ada game nih ya, yang bisa menjawab nanti Ibu kasih sesuatu. Ya, nyanyi. Ada yang mau nyanyi apa? Pinjam Bu. Ini apa? Ini aja. Nanti gamenya Ibu kasih lagu, terserah kalian mau nyanyi lagu apa. Nah spidol ini nanti dipegang. Nah kalau lagu itu berhenti, spidol ini berhentinya di siapa, nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke? Siap? Siap. Ya silakan, mau nyanyi lagu apa? Ya mulai nih spidolnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Stop. Ya, Ibu kasih pertanyaan ya. Pegang aja. Tadi kan udah Ibu jelasin faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Ada 2 apa aja? Yang pertama ada faktor apa? Faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya kenapa? Ya, faktor internalnya kenapa? Putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya masa kecil dan kurang profesional. Khalifah pemikiran untuk pengembangan pemerintah ke depan serta perilaku moral yang tidak baik dan pembesar khalifah Bani Umayyah contoh dalam kasus Muawiyah dengan Ali karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudaranya Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat makanya. Udah. Yang kedua faktor eksternal. Apa faktor eksternalnya? Bani Umayyah satu dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah. Ya. Berarti itu faktor eksternal dan internal. Ya bagus, tepuk tangan untuk Jaki. Ini ada sedikit hadiah untuk Jaki karena bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Yuk, tinggal berdua nih ya, lanjutin. Ulangin nyanyinya yang dari yang pertama. Aku juga. Enggak usah lah kamu lanjutin. Balonku ada 5, rupa-rupa warna
Amat nih. Sekarang ibu minta kamu sebutkan kelebihan dan kekurangan dari Bani Umayyah. Ada apa aja? Kelebihannya sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah seperti Muawiyah, Marwan, Abdul Malik dan Walid bin Abdul Malik. Ya. Sikap adil, jujur dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi. Kekurangannya memakai sistem peralihan kekuasaan monarki yang menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional menjadi khalifah. Ya. Banyak wilayah baru yang dilakukan, Ditaklukkan. tetapi tidak dibina secara intensif. Ya. Banyak kasus Penyelewengan penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak istana yang tidak ditindak secara tegas. secara Kemudian tegas. penanggulan mahkota. Ya, kita beri aplaus untuk Nih, untuk Ahmad. Yang terakhir Pinja. Ibu kasih pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan ibu, kamu bisa mendapatkan hadiah ini. Pertanyaannya, faktor pemicu munculnya pemberontakan Bani Umayyah ada berapa? Tadi ada 3. 3. Coba sebutkan ada apa aja. Faktor pemicu munculnya pemberontakan. Kekuasaan. Yang pertama apa? Perebutan kekuasaan. Yang kedua? Dendam. Ya, yang ketiga? Apa? Harta. Harta yang melimpah. Harta Yang kekayaan. ketiga apa? Harta kekayaan yang melimpah. Harta kekayaan yang melimpah. Jadi itu tadi 3 penyebab, 3 faktor munculnya pemberontakan Bani Umayyah. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Pinja. Ya, ini Pinja hadiah dari ibu. Biar kalian tambah semangat belajarnya ya. Baik, apakah sudah memahami dari materi hari ini? Paham? Paham? Paham. Ya. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk tugas besok di rumah kerjakan pilihan ganda ya. Halaman 72. Baik, silahkan pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok belajar ya di rumah. Lebih rajin.